Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari saat ini kita sembah Tuhan. Mari angkat pujian kita di hadapan-Nya. Karena Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Karena Dia Allah yang mengenal kita. Yesus Tuhan, Kau mengenal setiap kami. Kelebihan dan kelemahan kami Kau tahu Tuhan. Bahkan Kau mengenal isi hati kami. Karena Kau Allah yang menciptakan kami. Bahkan Kau Allah yang merancangkan kami untuk tujuan yang mulia sejak semula. Karena kami milik-Mu Tuhan. Ku engkau
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar untuk kita semua? Saya berdoa anugerah Allah selalu menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu saudari, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita mau belajar, buka hati kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan selalu cukup untuk setiap kami. Dan hari ini Tuhan, oleh firman Allah yang berkuasa, kami kembali rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu kami minta kehadiran Roh Kudus untuk menyertai kami semua ketika kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus itu yang memberikan kami penerangan, yang menginsafkan kami akan segala dosa-dosa kami. Roh Kudus itu juga yang membimbing kami untuk melaksanakan kebenaran Allah di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk segala yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu khotbah dengan satu judul, yaitu pandangan atas diri kita sendiri. Pandangan atas diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi jemaat Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya baca untuk kita semua, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hari ini melihat kepada diri kita sendiri, maka saya sangat yakin dan percaya kita mesti mengacu kepada kehidupan rohani yang telah Tuhan berikan di dalam diri kita. Karena kalau kita bicara tentang menilai hidup kita dari diri kita sendiri, maka kehidupan seorang pemercaya, kehidupannya secara pribadi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Rasul Paulus mau memberikan satu pencerahan kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana hubungan mereka, status mereka di hadapan Allah. Dan Paulus sendiri juga memberikan sebuah kesaksian tentang bagaimana hidupnya sebagai seorang manusia rohani, manusia pilihan Allah. Ketika Paulus diselamatkan oleh Tuhan, maka nilai dirinya mengalami satu perubahan, satu transformasi. Fokus hidupnya tidak lagi terletak kepada kebenaran dirinya sendiri, tetapi fokus hidupnya terletak kepada Allah melalui di dalam Yesus Kristus yang telah memperdamaikan hidupnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat ketika kita mau belajar tentang apa itu melihat atau pandangan hidup terhadap diri kita sendiri. Kita mau belajar dari Paulus apa sebenarnya dasar atau kemudian pondasi yang kemudian akan diletakkan ketika kita mau mengikuti arahan dan rencana Allah ini. Yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita berbicara tentang memandang diri sendiri, maka kita perlu melihat diri kita sendiri sebagai sebuah mahakarya, sebagai suatu mahakarya di mana di dalam pasal 10, pasal 2 ayat 10a di situ dikatakan kita ini buatan Allah. Itu yang pertama, melihat diri sendiri sebagai buatan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, buatan Allah ini berbicara tentang kita ini milik Allah. Kita ini diciptakan sangat spesial oleh Allah. Tidak ada duanya. Kita ini benar-benar sebagai mahakarya Allah,
Tuhan melihat membentuk kita secara istimewa. Ketika kita bicara tentang buatan Allah, maka ini juga berbicara tentang bagaimana Allah menjadi milik Allah yang memiliki kehidupan saya dan saudara. Hari ini berapa banyak ketika orang berbicara tentang melihat diri sendiri, mereka berbicara tentang hidupnya yang terlepas dari Allah. Hari ini berapa banyak orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah. Mereka merasa memiliki hidup itu secara sendiri, melihat diri sendiri dalam pengertian yang kemudian berbeda dari pengertian sebagai seorang manusia rohani. Kalau kita sebagai seorang manusia yang diciptakan sebagai milik Allah, maka Bapak Ibu Saudari, kita akan melihat hidup kita itu dari perspektif Allah. Karena kita ini adalah mahakarya Allah. Bapak Ibu Saudari, saya ketika kemudian menyadari kebenaran ini, saya menemukan bahwasannya ketika kita berbicara tentang buatan Allah, maka saya menjadi manusia yang jauh lebih bersyukur hari ini. Kenapa? Karena kalau bicara tentang kita ini buatan Allah, maka ketika saya melihat diri saya sendiri, saya merenungkan, maka fokus hidup saya yang dulu adalah lebih kepada sifatnya berfokus kepada ego sentris. Maka ketika kemudian pandangan saya terhadap diri sendiri, ketika melihat saya adalah buatan Allah, maka saya tidak lagi berpusatkan kepada diri sendiri. Saya tidak menjadi manusia yang egosentris, tetapi saya menjadi manusia yang berpusatkan kepada Allah. Dan berikutnya ketika kita berbicara maka kita ini adalah buatan Allah, maka saya, Bapak Ibu Saudari, saya dan saudara seharusnya kita lebih banyak bersyukur. Karena memang bicara tentang milik Allah, artinya memang hidup kita itu sangat berharga. Hari ini berapa banyak orang meletakkan jati diri, nilai hidupnya berdasarkan apa yang dia pakai. Merek apa yang dia kenakan. Jabatan, uang. Berapa banyak harga nilai orang ditentukan oleh itu. Dan berapa banyak dari saya dan saudara hari ini menentukan nilai seseorang atau membangun satu hubungan dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai yang seperti itu. Dan berapa banyak hari ini orang-orang yang kemudian menjadi merasa diri tidak berharga, ditolak, tidak diterima, karena hanya membatasi kehidupannya atau menilai dirinya dari perspektif dari penilaian seperti itu yang bersifat materi. Kita sebagai manusia rohani, sebagai ciptaan Allah, sebagai milik Allah, Allah memiliki hidup kita. Mari kita sama-sama belajar melihat, menilai hidup kita dari Allah yang memiliki hidup kita. Bapak Ibu Saudari, kita itu unik dan berharga. Jangan rusak hidupmu dengan hal-hal yang sia-sia. Kalau hari ini mungkin engkau tidak dihargai oleh orang lain. Karena mungkin orang lain itu tidak melihat kehidupannya atau kehidupanmu sebagai milik Allah. Kalau kita mau melihat hidup kita sebagai milik Allah, maka Allah menjadikan kita begitu demikian berharga, begitu bernilai. Lalu hal yang berikutnya, kalau kita memahami hidup kita milik Allah, maka saya sangat percaya bahwasanya ketika hidup kita adalah milik Allah, Allah mempunyai hidup kita, maka saya sangat yakin manusia rohani ini, dia akan melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan tanggung jawabnya kepada Allah. Itu hal yang luar biasa. Kita nggak akan lagi hidup sembarangan, karena kita dimiliki oleh Allah. Kita memiliki satu pemahaman, satu penghidupan dalam nilai-nilai keseharian kita. Saya milik Allah. Kita akan memperlakukan diri kita dengan berharga. Kita akan memperlakukan orang lain dengan berharga. Karena kita melihat dirimu adalah milik Allah. Diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita mau melihat tentang pandangan yang benar terhadap diri sendiri dalam konteks bagian ini, maka hal yang kedua Bapak Ibu Saudari, bagian yang kedua dalam ayat
10b, pasal 2 ayat 10b. Di situ dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudari, setelah kemudian di awal ya, ayat 10a bicara tentang kepemilikan Allah atas hidup kita. Maka dalam bagian berikutnya, pasal 2 ayat 10b, di situ berbicara tentang persekutuan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari, Allah memiliki kita, memiliki hidup kita. Lalu kemudian di dalam Yesus Kristus adalah sebuah bagian dari rencana Allah untuk membawa satu pendamaian dalam hidup kita. Karena di dalam Yesus Kristus kita memperoleh satu persekutuan dengan Sang Pencipta hidup kita. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki janji-janji Allah. Nah, bagian ini lebih kepada bagaimana Paulus ingin menekankan bagaimana persekutuan jemaat dengan di dalam satu hubungan Yesus Kristus. Jadi ada satu hubungan intimasi, ada satu keterikatan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus inilah kita menemukan keselamatan hidup kita. Di dalam Yesus Kristus inilah kita memperoleh kedamaian dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudari, apa yang telah Allah rancangkan jauh sebelum dunia dijadikan. Di dalam kekekalannya Dia telah merancangkan kita menjadi miliknya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sebagai satu jaminan, satu dasar, satu pondasi yang tidak tergoyahkan. Nah, hari ini kalau kita kemudian menghidupi sebuah persekutuan di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, maka saya sangat yakin kehidupan Yesus itu menjadi satu kehidupan yang dimiliki, yang keluar dari dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudari, waktu kita mungkin di tengah-tengah situasi krisis COVID-19 ini, apa sih yang membuat kita bisa menjadi tenang? Pernah nggak saudara mengalami satu ketakutan? Saya yakin pasti setiap kita pernah mengalami ketakutan. Tapi step berikutnya, apakah saudara dikuasai oleh ketakutan itu? Apakah saudara dikuasai oleh kecemasan itu? Hari ini banyak orang yang kemudian tidak bisa melihat dirinya secara benar karena dia dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan hari esok. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudari, ada begitu banyak orang-orang sudah mulai putus asa. Dengar baik-baik. Anda dan saya mungkin bisa menjadi takut, cemas, khawatir, bisa. Tapi jangan biarkan ketakutan, kecemasan itu menguasai hidup kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Caranya tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudari. Caranya adalah dengan menghidupi persekutuan di dalam Yesus Kristus. Kita ini milik Allah. Di dalam Yesus Kristus kita menghidupi kehidupan Yesus itu. Artinya kita minta. Pernahkah waktu saudara takut, saudara berteriak di dalam jiwa saudara, Yesus anak Allah, Yesus sang pendamai, Yesus yang telah mati di atas kayu salib, kasihanilah aku. Adakah jiwamu berteriak seperti itu? Waktu engkau khawatir, engkau mulai dikuasai oleh kekhawatiranmu akan hari esok. Adakah engkau berteriak, Yesus anak Allah? Bapak Ibu Saudari, dalam pengalaman saya secara rohani, ketika kemudian ketakutan atau kekhawatiran itu mulai mengintip, mulai menggoda hati saya. Karena kemudian dalam pengalaman perjalanan rohani saya mengikut Tuhan, saya melihat bahwasanya persekutuan dengan Yesus itu sangat-sangat menolong kehidupan kita. Sehingga waktu ketakutan itu, kekhawatiran itu, kecemasan itu, kebimbangan itu, dia mulai mau mencengkeram hidupmu. Karena engkau memiliki kehidupan yang istimewa, kehidupan yang berharga, karena engkau adalah milik Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam jiwamu melalui Roh Kudus Allah
yang telah memiliki engkau menjadi satu jaminan. Itu dicatat di bagian sebelumnya. Kita coba baca Efesus 1 ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, meterai Allah. Roh Kudus itu membantu kita. Kemudian jiwa kita berteriak kepada Allah yang hidup, yang kita kenal, yang menyatakan diri melalui persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita berteriak, Yesus, Anak Allah, tolonglah aku. Dan seketika itu, waktu saya mulai merasakan ketakutan itu, seketika itu, seperti ada sebuah sentuhan dari Allah yang Maha Tinggi menyentuh hatiku. Dan saya berdoa itu juga yang roh yang sama itu juga menyentuh hati Bapak Ibu Saudari yang menonton video ini. Menyentuh hati Bapak Ibu Saudari. Roh yang Maha Agung itu, Roh Yesus Kristus itu sendiri, Dia menyentuh hati sehingga segala ketakutan, segala kecemasan itu menjadi sirna. Berubah, berganti menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, menjadi satu kehidupan yang bersemangat bagi Tuhan. Saya melihat ada terobosan-terobosan dalam hidup, ada peluang, ada satu kepercayaan, dan yang paling penting, damai sejahtera itu mengalir. Dia seperti air yang memberikan ketenangan, yang memberikan kelegaan. Dan seketika itu juga Bapak Ibu Saudari, dalam pengalaman ketakutan atau kecemasan itu, air mata saya entah bagaimana itu keluar. Air mata saya keluar. Saya menangis, lalu saya katakan, Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Nah Bapak Ibu Saudari, pernahkah saudara mengalami hal seperti itu? Saya tidak katakan Bapak Ibu Saudari hidup mengikut Tuhan itu gampang. Ada banyak tantangan, apalagi di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Disinilah diuji bagaimana intim atau tidaknya persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Saya sangat percaya kalau kita milik Allah, kalau kita memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, maka Dia pasti akan menjamin hidup kita. Selalu ada jalan keluar, Bapak Ibu Saudari. Kita nggak pernah ditinggalkan sendiri. Selalu ada kehadiran Allah. Anda tahu bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah hidup Anda? Yesus Kristus. Pandang kepada salibnya, pandang kepada pribadi Yesus Kristus. Tenang kita. Saya berdoa hari ini supaya Bapak Ibu Saudari yang menonton video ini mengalami hal yang sama dengan saya. Anda menjadi tenang, tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Katakan, saya tidak khawatir. Saya tidak takut. Ada Yesus Kristus. Nikmati Bapak Ibu Saudari. Saya rasa inilah satu bagian hari ini kita sedang diuji. Apakah kita mempunyai satu hubungan, satu persekutuan dengan Yesus Kristus? Makin dalam, makin mengenal Dia, makin tenang hidupmu. Amin. Makin sukacita hidupmu, makin damai hidupmu. Bapak Ibu Saudari, dunia boleh silih berganti kabar duka dan kabar-kabar yang tidak sedap. Boleh, dia boleh saja lewat. Boleh saja prediksi-prediksi yang tidak baik, boleh saja. Tetapi Anda harus ingat, kita harus ingat. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, yang menjamin hidup kita adalah Allah sendiri. Amin. Gak usah khawatir kita, gak usah takut. Jangan biarkan itu menguasai, ketakutan, kekhawatiran akan hari esok menguasai. Kalau kita kemudian melihat pandangan kita akan diri sendiri, kemudian kita melihat semakin kita menggali persekutuan dengan Yesus Kristus, maka kita akan melihat diri kita sebagaimana Yesus melihatnya. Amin. Dan ketika kita mata kita ini melihat sesuatu, telinga kita ini mendengar sesuatu, kita akan melihat dan kita akan mendengar sebagaimana Yesus melihat dan Yesus mendengarnya. Maka tentu beda Bapak Ibu Saudari. Ya. Saya lihat Bapak Ibu Saudari kalau Yesus melihat mendengar sesuatu itu beda sekali. Nah ini kita perlu belajar bersekutu dengan Dia.
baca firman, berdoa, kita harus minta terus menerus, Yesus apa yang kau lihat terhadap masalah ini? Yesus apa yang kau dengar? Nah ini nggak ada, ini hanya bisa dibangun melalui persekutuan dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari. Nah kenapa sih kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus? Selalu begitu dalam surat-suratnya. Kepada jemaat di Efesus, jemaat Korintus, jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat sebenarnya apa yang Paulus mau ajarkan, Paulus sedang mengajarkan bagaimana gerejanya itu yang disebut gereja. Siapa itu gereja? Ya kita, manusia yang ada di dalamnya itu. Kita ini perlu benar-benar bersekutu dengan Yesus Kristus. Jangan sampai Anda menyebut diri Anda sebagai orang percaya, tetapi kemudian Bapak Ibu Saudari, kehidupan persekutuan dengan Yesus Kristus itu nihil, tidak ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana saya tahu saya memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus? Salah satu hal yang praktis adalah apakah di dalam keseharian hidupmu, hidup saya, kita ada melibatkan Tuhan. Adakah Anda bertanya kepada Tuhan? Tuhan, saya hari ini mau membuat keputusan ini. Adakah kita bertanya kepada Tuhan? Tuhan, hari ini aku akan membuat bisnis ini. Adakah kita bertanya, berkonsultasi kepada Tuhan? Adakah kita mempunyai satu hubungan dengan Tuhan? Itu salah satu dari sekian banyak. Bapak Ibu Saudari, saya sangat mendorong setiap kita benar-benar belajar untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri dari secara benar, dari perspektif Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Maka ketiga Bapak Ibu Saudari, ya, kita perlu belajar. Ketika kita memahami rencana Allah, kita milik Allah, kita memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, ternyata keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus, karena kita sudah diselamatkan, rupanya Allah memiliki satu tujuan untuk hidup kita. Apa bagian yang ketiga kita perlu belajar? Ketika kita melihat diri kita sendiri melalui kacamata, melalui kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan meminta supaya yang ketiga, kita belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ini bagaimana? Pekerjaan yang baik ini keluar dari suatu kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini saya dan Anda memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, maka Bapak Ibu Saudari, tujuannya itu adalah melakukan hal yang baik. Ketika saya dan Anda sudah diselamatkan, maka buah dari keselamatan itu adalah melakukan pekerjaan yang baik. Jangan dibalik. Kekristenan kita, ketika saya menjadi pengikut Yesus, saya berbuat baik bukan supaya saya diselamatkan. Ini berbeda Bapak Ibu Saudari. Justru karena saya sudah diselamatkan, karena saya milik Allah, saya memperoleh persekutuan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya harus berbuat baik. Amin. Jangan sampai kita berkata, saya pengikut Yesus, saya memiliki persekutuan dengan Yesus. Tapi ternyata kasih kita tidak lebih dalam dari mereka yang tidak mengenal, yang tidak mengikut Yesus. Jangan sampai kita mengatakan saya pengikut Yesus, tapi kita tidak lebih ramah daripada orang yang tidak mengenal Yesus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudari, ternyata kita menjadi pengikut Yesus, milik Allah, milik memperoleh persekutuan dengan Yesus Kristus, tapi ternyata kita lebih pemarah daripada orang yang tidak mengenal Yesus. Hari ini coba kita melakukan introspeksi diri. Kita coba cek hati kita. Hari ini bagian mana dalam hidupmu yang kurang baik? Bapak Ibu Saudari, ingat. Karena kita milik Allah tadi pertama, memperoleh persekutuan di dalam Yesus Kristus, dan tujuannya adalah kita melakukan perbuatan baik yang Allah telah rancangkan sebelumnya.
Bapak Ibu Saudari harus ingat, perbuatan baik itu keluar karena kita memiliki kehidupan Yesus Kristus. Jadi itu adalah satu sikap hati yang sudah diperbaharui. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mendorong kita di tengah-tengah COVID-19. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudari, tapi jangan sampai ternyata ada tetanggamu yang kelaparan, engkau tidak peduli. Perhatikan lingkunganmu. Saya sangat setuju Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah masa-masa kita harus di rumah saja, itu bukan berarti kemudian kita menjadi sangat egois, ya, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan tetangga kiri kanan. Hari ini coba tunjukkan. Hari ini adalah di tengah-tengah masa krisis ini, tunjukkan. Mari tunjukkan kualitas kehidupan seseorang yang sudah percaya kepada Yesus. Perhatikan sekelilingmu. Lihat tetanggamu, masih makan nggak? Jangan-jangan tetanggamu nanti masuk berita meninggal dunia karena kelaparan, malu kita. Padahal di situ ada seorang pemercaya kepada Yesus Kristus. Apalagi yang bisa kita buat? Banyak sekali Bapak Ibu Saudari. Perbuatan baik apa? Ya, Bapak Ibu Saudari, saya mendorong kita untuk melakukan aksi nyata sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Inilah saatnya Bapak Ibu Saudari, kita mencoba, ya, kita mau melakukan sesuatu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudari, motivasinya apa? Sekali lagi motivasinya karena kita sudah jadi milik Allah di dalam Yesus Kristus. Nah kalau kita sudah memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, kita sudah menjadi milik Dia, memiliki persekutuan dengan Dia, kekekalan Allah hidup di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudari, karena Bapa yang kita kenal adalah Bapa yang baik, maka keluar dari hidup kita adalah kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang memuliakan Allah. Itu saja motivasinya. Kita mau melakukan karena kita milik Allah. Karena kita mau memuliakan Dia. Semakin banyak orang memuliakan Allah melalui apa yang aku lakukan. Karena hari ini Bapak Ibu Saudari, orang mau lihat kepercayaanmu melalui apa yang kau lakukan. Tunjukkan. Jangan berdiam. Ini saatnya kita lakukan, kita mengerjakan pekerjaan baik itu yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu Saudari, kalau hari ini mungkin kau masih bingung, aku mau lakukan apa? Saya pikir Bapak Ibu Saudari, kita perlu bergumul, tapi jangan terlalu lama bergumulnya. Ya. Kita perlu buka mata kita, buka telinga kita lebar-lebar, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tidak usah jauh-jauh dulu. Mulai dari lingkungan sekitar kita. Mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudari, inilah yang Tuhan berkenan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya mendorong kita untuk melakukan hal ini. Baiklah, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sehingga kemudian kalau kemudian kita bertanya, Tuhan, ketika aku belajar untuk melihat siapa diriku, maka aku menjadi bersyukur, hatiku menjadi tenang, karena aku mengetahui aku milik Allah, aku memiliki satu persekutuan dengan Yesus Kristus, dan aku tahu aku dipersiapkan oleh Allah sebelumnya di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara, doa saya, kita semua di dalam Yesus Kristus, kita memiliki kemenangan, kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau telah begitu baik di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang ada dalam hidup setiap kami. Biarlah Tuhan Kau membuat firman-Mu menjadi hidup melalui apa yang kami lakukan. Kami mau belajar Tuhan, memiliki satu iman yang kemudian iman itu kami lakukan melalui perbuatan yang nyata. Oleh karena itu hamba berdoa memberkati setiap Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini. Setiap daripada kami yang hari ini Tuhan belajar kebenaran firman Tuhan, kami boleh melihat diri kami secara benar seperti Tuhan Yesus melihatnya.
Kami mau belajar hari ini untuk melakukan agenda-agenda Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong setiap jemaat-Mu supaya kami mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sangat baik. Berkati setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Haleluya.